Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken saniki al-maqalah as-sadisa wal ishrun. Maqalah yang ke-26. Kita awali membaca Ummul Quran suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pun ketingale gangguan niku proyektor. Kita lanjutaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun. Saniki maqalah yang ke 26 nggih. Terus Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Jadi ini wahyu Allah yang disampaikan oleh Allah kepada para nabinya, yang isinya pesan Allah kepada para nabi itu man lakiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni. Ini sampun dereng pen lho. Dereng nggih. Man lakiyani, barang siapa yang bertemu denganku. Barang siapa yang bertemu denganku, man lakiyani. Siapa yang bertemu denganku, maksudnya bil mauti, yaitu dengan mati, sebab mati. Orang mati itu ya bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah. Maka kalau ada orang mati bacanya istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ya bertemu dengan Allah. Barang siapa yang ketika mati itu, ketika bertemu denganku, kata Allah, man lakiyani, barang siapa yang bertemu denganku bil mauti, dengan mati itu, wa huwa yuhibbuni, dan dia senang kepadaku, dia cinta kepadaku, ayyashtaku ilayya wa yarghabu fima indi minas thawabi, dan dia sangat rindu kepadaku, ingin bertemu denganku. Atau ya dia senang ingin mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, pahala dari Allah. Jadi matinya ini karena ingin segera bertemu dengan Allah, sama dengan orang kepingin segera ketemu kekasihnya. Nah, kalau ada orang mati dalam keadaan seperti itu, ya ini matinya para kekasih Allah, wali-wali Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah ini kalau ada orang matinya itu dalam keadaan cinta, ingin segera ketemu dengan Allah. Adkhaltuhu jannati
maka aku akan memasukkan dia ke dalam surgaku. Ma'as-sabiqina, bersama orang-orang yang sudah terdahulu masuk ke dalam surga. Siapapun orang yang ketika mati itu dalam keadaan dia cinta kepada Allah, ingin segera ketemu karena rindu kepada Allah, nah ini pasti dimasukkan surga oleh Allah. Nah ini yang terkenal ya matinya para wali. Kalau dalam cerita itu, dalam riwayat itu adalah seorang wali Allah, ahli sufi Jalaluddin Ar-Rumi. Itu ketika mau mati, keluarganya, santri-santrinya nangis, sedih, itu dimarahi. Sudah, kamu mestinya senang. Kamu tahu aku akan ketemu dengan kekasihku yang maha pengasih. Maka kemudian dia disuruh pesta justru. Suruh pesta. Maka ada tarian sufi itu suruh nari justru. Kenapa? Ini ibarat orang mau jadi manten, mau ketemu kekasihnya kok tambah sedih dengan ada. Nah, ya ini karena yang mati ya memang kekasih Allah. Nah kalau kita kan matinya dalam ketakutan, jadi mengkeret mati. Ini. Kemudian kalau dalam cerita lain itu Bilal, saya dapat Bilal bin Robah, Bilal yang tukang adzannya Rasulullah itu ya. Itu ketika mati oleh keluarganya ditangisi itu ya dimarahi. Loh kamu kok sedih? Kamu tahu aku akan ketemu siapa? Aku mati aku akan ketemu kekasihku, ketemu dengan Rasulullah. Wis ketemu awakmu terus bendines nek Oke masalah, ketemu Allah gak ada masalah nanti. Ketemu dengan Rasulullah, aku mau ketemu sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Jadi makanya ketika matinya dalam keadaan cinta kepada Allah. Kalau yastaku itu artinya ya bronto itu ya sangat ingin. Seperti orang mau janjian mau menemui kekasihnya ini kan dandane persiapan seperti ini. Maka orang yang mati dalam keadaan demikian itu pasti sudah dimasukkan ke dalam surga. Adkhaltuhu jannati, pasti aku akan memasukkan dia ke dalam surga bersama orang-orang yang terdahulu. Ya mungkin ini orang kelompok yang yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, cepat enggak pakai dihisab kalau tadi. Bagaimana kekasihnya Allah akan dihisab dulu, malaikat ya keder nanti, kualat nanti. Karena ini tamu khusus. Waman lakiyani dan barang siapa yang bertemu denganku bil mauti dengan kematian, wal halu dan keadaan dia, wa huwa yakhafuni dan dia orang yang takut kepadaku. Nah, kalau kita mungkin tidak masuk yang kedua, yang pertama, tapi bisa saja mudah-mudahan masuk yang kedua, yaitu mati dalam keadaan takut kepada Allah, takut dengan dosa-dosa yang terlanjur dilakukan, kita lakukan. Ayyakhafu adabi, ya maksudnya adalah takut akan adabku. Jadi matinya nih takut, ya Allah, bagaimana nanti diambleki, dikepui malaikat, ya Allah. Jadi matinya dalam keadaan ketakutan, takut dari adab Allah. Ajnabtuhu nari, pasti aku akan menjauhkan dia dari nerakaku. Nah ini berita gembiranya. Kalau kita kan mati takut. Tadi takut mati karena takut dari adab Allah itu juga. Kata Allah, aku akan jauhkan dia dari nerakaku. Nah kalau ini ada di kitab
Usfur itu diceritakan ada orang ya karena takut. Jadi sebelum mati dia wasiat kepada anaknya. Karena takut nanti kalau diadab oleh Allah. Takut nanti dibangkitkan kembali. Akhirnya pesan sebelum mati, wahai anakku, nanti kalau aku mati kamu bakar jasadku. Kemudian abunya kamu bawa ke laut, kalau sudah tunggu angin. Ketika angin berhembus ke arah laut, taburkan biar semburat tes. Dan kemudian abunya akan tenggelam di dasar laut sehingga tidak akan lagi dibangkitkan nanti. Jadi biar oleh Allah tidak dibangkitkan lagi. Karena takut nanti kalau dibangkitkan kemudian dihisab, dihajar mana ini, diadab oleh Allah. Ternyata kemudian oleh Allah ya tetap dibangkitkan, walaupun jasadnya remuk jadi tanah ya tetap dibangkitkan. Ketika dibangkitkan oleh Allah itu kemudian ditanya, "Hei fulan, kenapa kamu lakukan seperti itu?" "Ya karena aku takut ya Allah." Jadi dibakar dulu itu supaya nanti enggak kau bangkitkan untuk diadab. Remuk kan gak kena diadab, mana pikirannya ngaten. Karena takutmu kepada adabku itulah maka aku bebaskan kamu dari adabku. Berarti kan si ana iman, si percaya lek Gusti Allah bakal mengadab orang-orang yang berdosa. Nah, mudah-mudahan kalau kita pun takut mati kebanyakan ini kemudian itu menyebabkan dijauhkan oleh Allah dari adab Allah. Jadi waman lakiani, barang siapa yang bertemu denganku, wa huwa yakhafuni, dan dia takut kepadaku, takut dari adabku. Ya khofu min adabi, takut dari adabku, aljannabtuhu nari, pasti aku jauhkan dia dari nerakaku. Waman lakiyani bil mauti wa huwa yastahi minni, dan barang siapa bertemu denganku ya, dengan kematian itu dan dia malu kepadaku. Malu karena ya orang banyak salah kan malu. Kalau kita punya salah kepada tetangga aja mau lewat ini malu, dingklu misalnya ya, karena kita punya salah. Siapa yang menghadap kepadaku, kata Allah, bertemu denganku dalam keadaan merasa malu dari dosa-dosanya, maka al-haya'u minal iman. Dalam hadis itu malu itu bagian dari iman. Kalau ada orang berbuat dosa kemudian tidak tahu malu ya sudah kan sama dengan tidak ada tanda-tanda iman. Bahkan bangga dengan dosa-dosanya lah ini. Maka orang yang malu ketika bertemu dengan Allah itu maka ansaitul hafadota. Jadi malu termasuk adalah takut. Jadi dalam hatinya itu ada khaufan min iqabillahi ta'ala. Jadi ya malu ya takut. Jadi masih ada hubungannya dengan takut tadi. Malu karena banyak dosanya dan juga nanti takut kalau oleh Allah akan diadab karena dosa-dosa itu. Maka ansaitu, aku lupakan, aku bikin lupa. Jadi ansaitu itu kalau nasia kan lupa. Kalau ansa itu artinya melupakan. Ansaitu, aku bikin lupa. Siapa? Al-hafadatu. Ansaitu, aku melupakan al-hafadota, terhadap malaikat pencatat amal. Jadi malaikat yang bagian malaikat atid nih yang mencatat dosa-dosa ini dibikin lupa oleh Allah. Jadi gak jadi lapor lah nanti. Jadi gak jadi ketika di hadapan pengadilan Allah malaikat yang ini kehilangan datanya, lupa. Jadi keutamaan orang yang ketika menghadap kepada Allah ketika mati ini malu. Malu ketemu dengan Allah dalam keadaan kotor penuh dosa.
maka balasannya oleh catatan amalnya ini oleh Allah dibikin lupa, apa itu di-delete atau disembunyikan. Pokoknya malaikat yang bagian nyatat kejelekan ini gak lapor, lupa kalau orang ini banyak catatan merahnya ini. Jadi ini orang kalau bersalah kemudian malu, ini berarti dia orang yang beriman. Padahal orang yang beriman walaupun sekecil dzarrah saja itu pasti surganya kan gitu. Ini dikisahkan ada Imam Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang sangat dermawan, pedagang kaya raya, dermawan. Kemudian ada orang itu setiap mau ketemu rajin ke masjid. Setiap ketemu dia minggir, padahal ketemu ulama itu semua orang mendekat, menjabat tangannya. Tapi orang ini ketemu mesti minggir, sembunyi. Tapi aktif menghadiri majelisnya. Kemudian secara kebetulan berpapasan yang dia gak bisa menghindar. Jadi oleh beliau ditanya, kenapa sampean kok menghindar? Seperti menghindar, tapi hadir terus di majelisnya. Mohon maaf, saya malu mau ketemu jenengan ini. Karena ternyata beliau itu punya hutang. Jadi Imam Abu Hanifah karena begitu dermawannya sampai menghutangi orang padahal itu jumlahnya banyak. Sudah jatuh tempo, sudah ini, dia gak bisa membayar. Sehingga setiap ketemu ya menghindar, malu tadi. Itu kenapa ya? Karena merasa ada ini malu. Jadi orang malu ya seperti itu gambarannya. Lah kita ini banyak meninggalkan kewajiban, mungkin gak sempurna ketika menunaikan kewajiban. Maka sudah sepantasnya ketika menghadap pada Allah minimal ya malu. Takut dah Bapak. Jadi takut, malu yang gak boleh itu. Selain itu mati dengan bangganya, misalnya dengan minum oplosan ini loh, aku bisa tahan sampai berapa galon minum semua, itu kan bangga dengan dosanya, ya sudah ini tidak ada di sini, berarti langsung diseret ke neraka kalau sudah. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam 3 kategori tadi. Jadi bisa mudah-mudahan kita bisa mati dalam keadaan senang ingin segera ketemu dengan Allah. Kalau tidak mungkin, waduh ini ketakutan, mati ada takut, baru sakit sedikit di diagnosa dokter aja sudah, waduh ini cedek ini nang gorokan gitu, nang ambekan cedek penyakit ini, itu ketakutan. Ketakutan pun takut dari dosa itu akan dijauhkan dari neraka. Demikian juga yang ketiga tadi, kalau malu karena perbuatan jelek, perbuatan dosa yang terlanjur kita lakukan, ini juga bagus. Karena berarti masih merasa berdosa. Yang menyebabkan gregeten itu kan melanggar, gak merasa berdosa ya. Jenengan kan kalau ada anak ngelanggar tambah cengengesan, gak merasa bersalah. Nah ini kan godopnya, murkanya kan tambah ya, ibaratnya seperti itu. Berikutnya makalah yang ke-26 setunggal malih. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, makalah yang ke-26. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, addi maftaradallahu alaika, tunaikanlah, laksanakan apa yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah kepadamu. Laksanakan, tunaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepadamu. Di sini bitamam, dengan sempurna, semaksimal mungkin. Takun a'badan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. A'bad itu paling ahli ibadah. Aitasiru aktsaron nasi ibadatan, berarti kamu akan menjadi kategori orang yang ahli ibadah.
Wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi. Wajtanib dan jauhilah maharimallahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Maharimallahi, larangan-larangan Allah, jauhi. Takun azhadan nasi, maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud. Zuhud itu orang yang tidak terpedaya oleh dunia, oleh kemewahan dunia. Ya dunia itu ya kebutuhan, karena orang hidup di dunia ya perlu kebutuhan-kebutuhan, tapi tidak terpedaya. Tidak, justru dunia, kemewahan dunia melalaikan dia untuk ibadah. Ini namanya zuhud. Jadi mengambil duniawi itu, urusan duniawi itu untuk kekuatan, untuk bekal ibadah. Lah kata Ibnu Mas'ud tadi, jauhi larangan-larangan Allah, maka kamu adalah orang yang paling zuhud. Wardo bima qasamallahu laka, dan ridolah kamu. Wardo dan ridolah, yang ikhlas, yang rela, yang lapang dada. Yang lapang dada bima qasamallahu laka, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu diterima dengan lapang dada. Alhamdulillah, selalu bersyukur. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak tambah alhamdulillah. Wardo, ridolah, dengan apa bima qasamallahu laka, dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu. Takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi orang paling kaya. Nah, jadi orang yang paling kaya itu siapa? Berarti orang yang paling bersyukur, orang yang ridho, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi gak ngersuloh, oleh Didi ya alhamdulillah, oleh banyak alhamdulillah, gak dapat ya alhamdulillah, alhamdulillah, gak dapat sedikit pun ya alhamdulillah, gak dapat lagi innalillah. Ya terus jadi sabar kan, innalillah itu berarti sabar, gak dapat terus bersabar, terus berusaha. Ini termasuk qanaah ya, qanaah. Jadi ada 3 resep tadi untuk menjadi orang yang super. Tadi kan semua paling. Abad itu hari paling ahli ibadah. Kemudian yang kedua yaitu azhad. Azhad itu paling zuhud. Orang paling gak tamak. Jadi zuhud itu lawannya tomak. Rakus terhadap dunia. Itu lawannya zuhud tadi. Kemudian qanaah atau di sini ridho, lapang dada, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan ujian sabar. Nah, inilah hebatnya orang mukmin. Semua keadaannya baik. Dalam hadis itu kan ada ajabali amril mukmin. Sungguh orang mukmin itu hebat, menakjubkan. Semua keadaannya baik. Susah ya baik loh. Bagaimana susah kok baik? Ya karena dia sabar dan itu berpahala. Diberi rizki, diberi nikmat, ya baik, karena dia bersyukur dan itu berpahala. Lah ini orang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang terbaik tadi. Ini terbaik berarti, super tadi kan. 3 apa ini? 3 tip untuk menjadi orang super. Yang pertama ya yang paling ahli ibadah. Bagaimana caranya tadi? Menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, maka jenengan berarti sudah a'badan nas. Yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Ijtanib maharimallah, menjauhi larangan-larangan Allah berarti Anda sudah orang yang zuhud. Karena yang dilarang berarti kan urusan dunia semua, syahwat terhadap dunia. Maka kalau itu bisa kita jauhi berarti kita sudah orang yang zuhud. Bahkan azhad, orang paling zuhud itu adalah orang yang mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga
yaitu ridho bima qasamallah. Ridho, qanaah, neriman dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka berarti Anda orang yang kaya. Orang yang kaya itu orang yang banyak bersyukur ini tadi. Orang yang ridho, ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka enggak banyak ngerundel, enggak banyak mengeluh. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa masuk kategori 3 ini, bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.